Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa mata kuliah komputer STKIP PGRI Jombang angkatan 2018A dan 2018B. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Kita lanjutkan materi kali ini ya, adalah fungsi statistik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang conditional formatting yang tentunya teman-teman sudah praktekkan, rekam dan upload. Untuk selanjutnya ini sama, silahkan direkam ya, dipraktekkan, direkam dan diupload di YouTube channelnya masing-masing. Teman-teman jangan lupa juga untuk mempraktekkan mengetik dengan teknik 10 jari ya. Untuk Typershark lesson 4 dan lesson 5. Kali ini lesson 4 dan lesson 5 ya. Silahkan dipraktekkan, direkam dan diupload juga ya. Waktunya tidak harus hari ini ya, tidak harus hari ini, tapi silahkan pokoknya sebelum pertemuan berikutnya sudah diupload ya. Silahkan cari koneksi yang murah, yang hemat ya. WiFi misalnya, WiFi gratis kalau ada, untuk uploadnya nunggu ada koneksi yang lancar. Baik teman-teman, langsung saja untuk kali ini silakan di download filenya kemudian diikuti ya, sambil nyimak ini, sambil mengikuti ya, sambil mengikuti dan direkam ya. Filenya silahkan dulu, kalau ada isinya filenya silahkan dihapus dulu tentunya ya. Di sana sudah ada petunjuknya teman-teman ya, ada sum, SUMIF, rumusnya yang digunakan. Kemudian di sini ada rumus juga yang sudah yang digunakan, ada petunjuknya, tinggal mempraktekkan saja ya. Baik teman-teman, silakan dilihat datanya di sana. Latihan 1, peserta lomba pidato bahasa Inggris. Ini data peserta lomba pidato bahasa Inggris dari Surabaya, dari Jombang, dari Mojokerto. Ada tingkat pendidikannya dari SMA, SMP, mahasiswa ya. Ini contoh saja. Ini hanya sedikit kriterianya ya. Nanti kalau banyak maka rumus ini akan sangat bermanfaat ya, kalau data ini ada buahnya. Ini sedikit saja, ini sudah sangat memudahkan ya. Simak teman-teman ya, sambil diikuti. Jadi kalau untuk total peserta gampang saja, rumusnya sudah sering kita pakai, yaitu sum ya, kemudian di blok yang dijumlahkan, tutup kurung, enter, maka jumlah totalnya ada 750 di sana. Kemudian kita mau menjumlahkan peserta dari Surabaya. Kalau kita pakai sum kan begini, misalnya sum kita pilih satu persatu, Surabaya, ini Surabaya, ini Surabaya. Kan ini kalau datanya cuma sedikit, misalnya ada banyak kan kita harus milih satu persatu, kan lama sekali ya, dan nanti akurasinya kurang ya, karena kita bisa jadi kurang teliti dalam mencari data yang dari Surabaya. Nah, caranya yang mudah yaitu dengan menggunakan SUMIF ya. SUMIF ya, ini dijumlahkan jika begitu ya. Jika apa? Jika pesertanya dari Surabaya. Ini yang asal, ini kita blok dijadikan range ini. Range itu asalnya ini ya. Setelah di blok kemudian di ini biar kemudian di kriteria, ditentukan kriterianya Surabaya. Teman-teman ketika memasukkan teks ke dalam rumus itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik ya, tanda petik. Jadi Surabaya harus sama persis ya, tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada spasi. Kemudian sum range-nya adalah jumlahnya, ini semuanya di blok saja. Kalau tadi kan kita milih satu persatu kalau kita pakai sum ya. Kalau pakai SUMIF kriterianya sudah dibaca sendiri oleh rumus, kemudian dijumlahkan sesuai dengan kriterianya ya. Kalau sudah, tutup kurung, enter, maka sudah muncul sama ya hasilnya dengan yang tadi ya. Jadi muncul jumlah peserta dari Surabaya saja, ini 12 ditambah 15 ya, 27 ditambah 150, 177 ya.
Kemudian berikutnya dicoba lagi teman-teman, silahkan ya, peserta yang dari Jombang. Kita kayak gini bisa kita copy saja teman-teman ya. Kita copy tapi harus diaktifkan dulu. Diaktifkannya bisa klik 2 kali atau ditekan F2. Kemudian di blok rumusnya, di copy. Ya. Cara ini berbeda dengan yang kita tarik sininya di copy, itu beda ya. Karena kalau di copy seperti ini dia rumusnya tidak bergerak ya. Nah, ini sudah, tinggal ganti kriterianya saja. Ya, diganti kriterianya apa? Dari Jombang. Nah, atau teman-teman misalnya yang paling atas ini diabsolutkan dulu misalnya. Ya, yang ini absolutkan, nanti boleh ditarik ke bawah ya. Ditarik ke bawah sampai sini saja, karena yang sama, yang range-nya sama, asalnya itu hanya 3 ini ya, dari Surabaya, Jombang, Mojokerto. Tinggal ganti kriterianya ya, tinggal ganti kriterianya. Nah, ini kita ganti kriterianya jadi Jombang, maka sudah muncul itu 340. Kita ganti lagi kriterianya yang ini Mojokerto. Ya, jadi teman-teman, range-nya itu adalah asalnya dalam hal ini ya, dalam hal ini yang dicari berdasarkan asalnya ya, maka range-nya itu adalah asalnya, kemudian sum range-nya itu adalah jumlahnya ini ya. Oke, berikutnya ya, berikutnya kita pakai sum if juga, tapi yang kita hitung berdasarkan tingkat pendidikan. Ada berapa peserta tingkat SMP ya, sum if agak kurang. Nah, ini range-nya, tingkat pendidikannya, kemudian bisa diabsolutkan ya, biar enak nanti ditarik ke bawah, tinggal ganti kriterianya. Nah, ini kriterianya adalah SMP ya. Kemudian jangan lupa pakai tanda petik ya, karena masukkan teks ke dalam rumus. Kemudian sum range-nya di blok jumlahnya ini, nah, diabsolutkan juga ya. Oke, maka sudah ketemu itu 125. Mau cek silahkan dicek. SMP ini ada 15, ada 110, maka 125 ya. Kemudian kita copy ke bawah, tinggal ganti kriterianya. Kriterianya di sini berarti SMA ya. Kemudian yang ini mahasiswa. Nah, oke ya. Jadi sudah ketemu. Ini teman-teman, jadi misalnya datanya ada banyak ya, maka ini akan sangat memudahkan ya. Akan sangat mudah. Segini aja kalau kita nyari satu persatu juga lumayan butuhkan waktu ya. Kalau pakai rumus akan lebih mudah dan lebih akurat. Baik teman-teman, kita lanjut ke latihan 2. Ini sebuah penelitian kualitatif. Pokoknya ini hasil penelitian. Anggap saja ini nilai berarti ya, ada mulai dari ada 5 ini paling kecil, 4 sampai 10 ya. Ini datanya seperti ini ya. Kemudian kita akan mencari ya informasi tentang jumlahnya, rata-rata, banyak datanya ya. Jadi kita masukkan rumusnya sum, misalnya jumlah datanya ya, maka kita sum, kemudian kita blok semuanya ini ya, itu kurung, maka totalnya seperti itu. Rata-rata sudah dipakai juga sebelumnya, average, buka kurung, kemudian di blok ya. Nah, maka itu 7,25 rata-ratanya. Banyak semua data. Kalau diperhatikan teman-teman, kalau jumlah data itu menjumlahkan 6 ditambah 5 ditambah 7. Kalau banyak data itu dihitung ya. 6 itu satu data, berarti 6, 7, 6, 5, 7, pokoknya satu angka itu satu data. Berarti banyak datanya count, dihitung. Ada berapa data yang kita miliki ya, kita count, buka kurung, di blok, maka itu ada 16 ya, kesininya 4, ke atas 4 juga ya.
ada 16. Kemudian banyak data 9. Nah, ini kita menghitung. Ini bisa kita juga masukkan ke daftar nilai misalnya ya. Kita menghitung siswa yang mendapat nilai 9 ada berapa? Coba ya, countif. Jadi kita menghitung berdasarkan kriteria tertentu ya, range-nya ini kita blok. Kemudian koma 9 ya, enter. Nah, jadi yang dapat angka nilai 9 itu ada 2. Ini juga bisa dipakai untuk menghitung ini, misalnya di absen itu ada laki-laki, perempuan, LP, LP, LP begitu ya. Bisa dipakai untuk menghitung begitu. Nanti jangan lupa kalau L itu kan teks, berarti harus pakai tanda petik. Misalnya di ini yang kemarin gimana ya, di latihan yang ini, nah misalnya kita ingin menghitung berapa laki-lakinya, kita bisa menggunakan countif ya, range-nya yang atas ini. Kemudian kita ingin menghitung siswa laki-lakinya, kriterianya apa? L misalnya, maka yang L dihitung. Nah, ada 4. Kemudian misalnya yang perempuan ya, yang perempuan countif, buka kurung, range-nya kita blok datanya, kemudian kriterianya apa? P ya, tutup kurung, maka ini muncul 11 ya. Jadi totalnya ada 15, benar gak? Kita hitung dengan count misalnya. Oh ya, keliru. Berarti kita hitung enggak bisa, berarti ya, menghitung banyak data. Oh, ini yang dihitung angka saja berarti ya. Oke ya, berarti yang dihitung angka saja. Berarti kalau kita ingin tahu banyak datanya, kita jumlahkan, misalnya berupa huruf ya. Teman-teman coba saja, misalnya barangkali singkat saya kok bisa tahu untuk angka juga, misalnya banyak data sini. Coba count, buka kurung, oh enggak bisa, berarti hanya untuk angka saja ya. Jadi ini kalau countif bisa menghitung teks ya, dengan kriteria tertentu, dipakai tanda petik, jangan lupa ya. Kembali lagi ke latihan yang materi kali ini ya teman-teman. Jadi countif menghitung siswa yang nilainya 9 misalnya tadi, menghitung siswa yang nilainya di atas KKM misalnya, anggap saja 7 ini KKM ya. Jadi kita pakai countif, range-nya itu kita blok datanya, kemudian kriterianya apa? Lebih besar dari 7, tutup kurung, keliru. Oh, harus pakai tanda petik, coba. Nah ya, jadi harus pakai tanda petik ya. Di sini ada simbol ya, lebih besar dari ini, jadi harus pakai tanda petik lebih besar dari 7, maka 8, ada 8 ya. Jadi kita coba hitung, kita cocokkan ya. Ini 7 ini tidak termasuk berarti ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, ada 8 ya. 7 tidak termasuk, kecuali misalnya lebih besar sama dengan 7. Sama berarti. Oh, keliru. Lebih besar sama dengan 7. Nah, ini. Ya, lebih besar sama dengan 7 beda lagi, termasuk 7-nya. Oke, ini yang misalnya kita pakai untuk menghitung nilai yang di atas KKM. Misalnya ini teman-teman ya, yang kemarin, materi yang kemarin, misalnya sama dengan
sama dengan nilai ini, nilai kali bobot diabsolutkan, tutup kurung, ditambah buka kurung nilai kali bobot. Nah, diabsolutkan ya. Jadi ini teman-teman nanti mengerjakannya tidak usah, kalau mau praktek tidak apa-apa mengikuti saya ini, tapi yang harus dikerjakan cuma yang ini saja. Ini saya menunjukkan contohnya saja ya. Kemarin kita sudah membahas misalnya di sini pakai conditional formatting, data cell that contain between misalnya 75 sampai 100 ya, atau yang di bawah saja, yang kita hitung yang di bawah, misalnya 0 sampai 74 misalnya, 75 sudah di atas KKM. Kita formatnya, fontnya kita tebalkan, kemudian kita warnai merah ya. Oke, nah maka itu. Nah, untuk mengklarifikasi kita bisa tambahkan di sini misalnya jumlah siswa yang di bawah KKM. Pakai countif tadi, countif buka kurung, range-nya di blok kurang dari titik koma atau koma kurang dari 75 ya, tutup kurung. Nah maka ada 5 yang mana saja? Oh, ini yang sudah berwarna merah, gampang toh. Nah ini bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Baik, kembali lagi ke materi kali ini ya. Itu tadi tentang countif. Data tertinggi bisa pakai max ya, sama dengan max. Langsung ini nanti nilai tertinggi akan muncul ya. Nah 10 nilai terendah pakai min di blok. Nah, ada nilai 4 yang terendah, kemudian nilai tengah median. Nah itu 7,5. Kemudian modus yang paling banyak muncul ya, atau nilai yang paling banyak, maksudnya bukan beda dengan tertinggi ya, nilai yang paling banyak muncul ya. Modus. Nah, sorry, mod keliru saya. Oke, 8 ya paling banyak. Nah, sekarang standar deviasi. Ini biasanya dibutuhkan untuk data-data statistiknya. Nah, oke. Ya, sudah lengkap ya. Jadi seperti itu. Tinggal pemanfaatannya, ini basicnya ya. Jadi pemanfaatannya nanti teman-teman silakan berimprovisasi ya, berimprovisasi. Di sana ada banyak hal yang bisa kita praktekkan ini misalnya ya. Sekarang kita coba latihan 3 ini, kita isi rata-rata pakai average ya. Ini soundtracknya lagunya anak saya ini ya. Nah rata-rata tinggal di blok saja. Kemudian rank ini yang baru teman-teman. Jadi untuk rank itu kita meranking ya, ini rankingnya misalnya kita pakai rata-rata ini untuk ranking ya. Nah, kita pakai rank buka kurung numbernya yang mana yang mau di rank. Nah ini 72 ini ranking berapa dari semua nah. Kemudian ref ini semua data, jangan lupa diabsolutkan, ini harus ini ya, harus diabsolutkan agar ketika rumusnya ditarik ke bawah maka dia tidak ikut ke bawah. Kemudian descending misalnya, coba ya. Keliru, saya sering keliru nih. Nah, coba ya kita copy rumusnya ke bawah, apakah sudah betul dari nilai yang paling tinggi. Oh ya betul ini ya. Jadi ranking 1 ini nilainya 83 ya. Jadi seperti itu ya.
Nah, sekali lagi tadi rank tadi ya, dari kita klik dulu nilai yang akan kita ranking, kemudian kita blok seluruh nilainya. Nah, itu untuk refnya itu seluruh nilai, number itu nilai yang akan kita ranking, kemudian 0 ini untuk descending gitu ya. Nah, dari nilai tertinggi, di ranking dari nilai tertinggi ya. Sudah kita enter, kita bisa tarik tadi ya. Kemudian nilai di atas KKM, KKM-nya misalnya 75. Bentar ya, saya agak kurang fit. Oke, teman-teman. Jadi nilai yang di atas KKM ya. Berarti kita pakai rumus apa tadi? Ya, kita manfaatkan rumus countif. Ya. Nilai yang di atas KKM, countif. Countif range-nya. Nah, ini. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya di atas 70. Oh, jangan lupa pakai tanda petik, di atas 75 ya. Nah, maka 17 ini di atas 70 ya. Jadi nilai yang di atas 75 ada 17. Kemudian yang di bawah 75 sama dengan countif kurung range-nya kurang dari 75. Oh, pakai tanda petik jangan lupa, kurang dari 75, tutup kurung, wadah 6. Nanti kita cek pakai conditional formatting ya. Kemudian nilai tertinggi ini pakai max, buka kurung, di blok, ada 85 nilai tertingginya. Nilai terendah min, oke, ada nilai 61. Kita copy ke sampingnya. Nah, ini untuk nilai UAS yang di atas KKM cuma ada 12, yang di bawah KKM ada 11 ya. Kita jumlahkan sama, ini 23 ya. Kemudian nilai tertinggi 81, nilai terendahnya 65 ya. Coba teman-teman kita buktikan ya. Nilai yang di bawah KKM kita bentar. Baik teman-teman, jaga kondisi ya, saya agak jangan sampai teler ya, saya begini terlalu banyak aktivitas, kurang olahraga. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi kita buktikan itu jumlahnya nilai di atas KKM. Misalnya di atas KKM berarti between, above ya. Greater than berapa itu? Greater than 75 ya. Kita pakai greater than 74 biar 7 biar sama dengan itu ya, greater than 75 ya. Nah, formatnya apa? Kita misalnya kita kasih bold, kemudian warnanya hijau ya. Atau kurang jelas nanti kalau hijau biru misalnya. Oh, hijau aja lebih enak ya. Oke, maka itu nilai yang di atas 75. Sekarang kita tambahkan misalnya nilai yang di bawah that contain less than ya, less than 75. Formatnya apa? Formatnya kita fontnya diganti tebal misalnya, kemudian warna merah ya. Oke,
warna merah. Nah ini yang di bawah 75. Ada berapa coba ini? 6 tuh, 2 3 4 5 6, ada 6. Kemudian teman-teman, nilai tertinggi, ada juga nilai tertinggi di sini ya, nyuruh. Kemudian format only values that are above or below, bukan top or bottom rank value. Top misalnya satu saja ya, satu data saja ya. Nah, jadi kita fill misalnya yang top ini kita kasih warna kuning misalnya ya, apa ya, hijau nggak kelihatan nanti, kuning saja ya. Misalnya yang top kita kasih warna kuning, bismillah. Nah ini muncul yang top. Oh saya keliru teman-teman ya, jadi karena saya blok dua-duanya maka diambil salah satu yang tertinggi. Ini kita kasih sendiri, coba ini kita kasih sendiri yang tadi top 1, formatnya warna kuning ya, filenya. Ada 3 ternyata yang paling tinggi ya. Kemudian paling rendah misalnya, paling rendah bisa pakai bottom tadi. Ini sekaligus praktek yang kemarin ya. Teman-teman silakan nanti mau mempraktekkan juga yang ini atau tidak, yang ini improvisasi saja ya. Yang jelas rumus-rumusnya harus diisi. Nah, bottom misalnya, bottom 1. Soalnya teman-teman kalau nggak ada tugas kuliah begini kemungkinan nggak praktek juga. Jadi mumpung mengerjakan tugas kuliah silahkan coba saja dipraktekkan ya. Misalnya hijau ini ya, ini yang bottom ya. Oh ya saya keliru lah, bentar ya, keliru. Ini misalnya saya blok yang ini, kemudian nyuruh bottom, pilih yang bottom 1 saja, format set yang ini ya. Nah ini yang paling rendah, nilai paling rendah. Yang sini juga misalnya kita kasih bottom 1 saja, yang paling rendah kasih warna ini. Keliru, bentar. Oh itu tadi lupa, topnya enggak saya ganti, bottom ya, bottom 1 saja. Oke. Wah ini ada banyak ternyata yang dapat nilai terendah. Ada nilai terendah itu 65 ya. Oke teman-teman, itu sudah semuanya itu. Ini ya, untuk praktek berikutnya ya, bukan untuk ini. Jadi sampai latihan 3 ini silahkan diisi rumus-rumusnya minimal. Kalau mau praktek sampai conditional formatting dipraktekkan lagi di sini silahkan ya, akan lebih bagus ya, karena nanti kalian jadi paham betul ya bagaimana mengaplikasikan conditional formatting dalam penyajian data nilai ya. Teman-teman terima kasih ya, agak ada beberapa ini ya, suaranya barangkali kurang jelas, mohon maaf ya. Nah, silakan dipraktekkan, bikin yang lebih bagus dari video saya, harus lebih bagus ya. Saya kira cukup sekian, semoga sehat selalu dimanapun berada, barokah manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.